Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Mata pelajaran fikih dari LPTK IAIN Palangkaraya. Saya mengajar di Mis Samberjo 2, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan materi minuman halal. Model pembelajaran saya PBN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran seperti biasa, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat dan belajar dengan berjalan dengan lancar, mari sebelum pembelajaran ini kita baca doa lebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan baca doa ini kita belajar bisa berjalan dengan lancar. Saya mau ngecek anak-anak dulu ya. Anak-anak pada hari ini masih semua? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, bisa belajar bersama, bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa ya. Selanjutnya, anak-anak tahu hari ini pelajarannya apa anak? Pelajaran hari ini adalah fikih. Pelajarannya untuk hari ini yaitu tentang materi minuman halal dan haram. Saya mau bertanya, pembelajaran untuk minggu yang lalu yang setelah anak-anak pelajari yaitu materi apa anak-anak? Makanan halal dan haram. Sekarang kita akan belajar yaitu minuman halal dan haram. Ya. Saya mau tanya, pelajaran yang sudah
kita pelajari minggu yang lalu? Pelajaran apa anak? Makanan halal dan haram. Pinter, masih ingat ya? Sekarang saya mau tanya, apa pengertian daripada minuman halal? Yuk. Minuman halal adalah minuman ya enggak isi. Nah, minuman halal adalah Minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu yang sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. iya betul. Tepuk tangan untuk Mbak Isi. Terima kasih ya. Sekarang contoh minuman halal yang biasa kamu konsumsi. Minuman apa saja? Contoh macam Najong, Mbak Aina, gak malu-malu. Ayo, contoh minuman halal yang biasa dikonsumsi. Kopi, teh, susu, sop buah. Ya, terima kasih. Betul juga ya? Betul. Kopi, susu, teh, jus, es buah, ya. Itu adalah contoh-contoh minuman halal, ya. Jadi anak-anak sudah bisa memberikan pengertian minuman halal dan contoh-contohnya. Ya, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah diantaranya tujuan pembelajaran. Ini untuk kelas 6 semester 1 itu anak-anak bisa melihat tentang minuman halal. Dalam tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengamati tayangan PowerPoint, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menguraikan pengertian minuman halal dan minuman haram dengan baik dan benar. Ya. Ini diharapkan anak-anak setelah mengikuti tayangan PowerPoint ataupun pembelajaran ini, diharapkan anak dapat menelaah ya, dalil tentang minuman halal dan haram. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan PowerPoint ini, diharapkan anak-anak bisa mengkategorikan macam-macam minuman halal dan haram. Yang keempat, setelah anak-anak berdiskusi nanti bisa menyimpulkan hikmah mengkonsumsi minuman halal dan menghindari mengkonsumsi minuman haram. Yang terakhir, setelah berdiskusi, anak-anak dapat mengidentifikasi minuman halal dan minuman haram. Ya, itu materi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Minuman halal adalah minuman yang halal adalah semua jenis
mendapat murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Ibadahnya yang dikerjakan sia-sia, ditolak, ya, maksudnya tidak diterima oleh Allah. Tidak ada keberkahan dalam dirinya, akan membentuk sifat-sifat syaitoniah, ya, sifat-sifat setan, diantaranya itu suka marah, berbohong, berkhianat, ya, itu termasuk itu karena kita mengonsumsi minuman haram. Susah menerima ilmu, belajar susah, orang nyantai-nyantai, ya, susah menerima ilmu. Badan kita mudah terkena berbagai macam penyakit, itu akibat mengonsumsi minuman haram. Ya. Nah, ini nanti anak-anak akan mendapatkan tugas, yaitu untuk mendengarkan video dan nanti didiskusikan, ya. Nanti saya bagi tugasnya dan nanti bisa membuat kelompok, ya, membentuk kelompok. Karena ini anaknya jumlahnya ada 16, ya, nanti dibagi 4 kelompok, 4, 4, 4, 3, ya. Silakan untuk membentuk kelompok. Nah, video untuk bahan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melakukan zat-zat makanan, memperlancar metabolisme tubuh serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidahnya. Minuman yang tergolong jenis ini adalah sebagai berikut. Minuman yang berasal dari air alami seperti air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, air yang berasal dari buah-buahan. Minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal, misalnya susu, kopi, teh, dan semacamnya. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan atau tidak mengandung khamar. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Manfaat mengonsumsi minuman halal: mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa mencari larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah. Menyehatkan badan, jasmani, dan rohani. Membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Memiliki akhlak yang baik karena jauh dari hal yang kotor dan najis, serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akal yang terpuji. Hikmah mengonsumsi minuman halal: Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya, dijauhkan dari siksa api neraka, menumbuhkan perilaku yang baik dan terhindar dari perbuatan tercela, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dapat berpikir secara jernih dan terhindar dari pikiran kotor,
Nah, kita sudah memahami minuman halal. Sekarang kita akan memahami apa itu minuman haram. Mari kita simak materi selanjutnya. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Larangan tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Minuman haram berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Karena sebagian besar minuman haram adalah memabukkan, sehingga apabila diminum dapat merusak akal dan juga tubuh manusia. Selain itu, orang yang meminum minuman haram akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya, manusia harus menghindari untuk minum minuman haram ini, karena banyak bahaya yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis minuman haram. Setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak. Minuman yang memabukkan disebut khamar dan yang sejenisnya. Minuman yang berasal dari binatang yang haram, seperti air susu anjing, air susu babi, dan lain sebagainya. Darah manusia atau binatang, seperti minum darah kelawar, ular, dan sebagainya. Air yang bercampur racun atau tercemar racunnya dapat membahayakan tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Air najis atau yang terkena najis, baik najis ringan, sedang maupun najis berat. Minumannya didapat dengan cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Akibat mengonsumsi minuman haram, mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hati menjadi tertutup sebab sulit menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit. Tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Hikmah menghindari minuman haram. Menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan akal dan tubuh, menjaga kemurnian akal dan tubuh, cinta kepada makanan dan minuman yang halal. Nah, anak-anak, itu tadi materi minuman halal dan minuman haram. Semoga anak-anak bisa membedakan ya mana yang halal dan mana yang haram, agar anak-anak dapat terhindar dari minuman haram yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak memperhatikan video tadi sebagai bahan untuk diskusi, nanti ini anak-anak saya bagi untuk materi diskusinya. Kelompoknya, nama kelompoknya ditulis apa? Kelompok nama buah atau nama binatang ya. Ini nanti jenis-jenis minuman halal. Di situ nanti bisa lihat buku ya, jawabannya bisa melihat buku. Terus ada diskusi lagi, manfaat minuman halal. Ini nama kelompoknya, ini nanti jawabannya. Terus yang satu sama namanya ditulis lima. Nah, untuk jawabannya bisa dibahas bersama ya, bisa melihat buku atau tadi mengingat pada waktu tayangan di video ya. Ini nanti ya bisa berdiskusi ya. Ikut bersama ya, ikut memikir bersama, ikut. Ini nanti untuk
berdua aja atau nggak usah banyak-banyak. Nanti untuk ketua kelompoknya bisa membacakan hasil diskusinya. Maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ada yang sudah selesai? Salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang sudah bisa maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Kelompok apa? Sudah selesai? Sudah dikasih nama kelompoknya? Kelompok apa sini? Namanya? Tulis kelompok macan. Ini kelompok apa? Kelompok anggur. Ini kelompok apa? Strawberry. Yang sana? Kelompok mangga. Ya. Untuk kelompok mangga mau satu membacakan hasil diskusinya. Sudah selesai? Ya. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Coba dibaca yang jelas. Ya, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, ya. Tepuk tangan untuk kelompok mangga. Selanjutnya kelompok strawberry. Yang keras bacanya. Yang keras, pengertian minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang baiknya dibolehkan khususnya anggur adalah Islam, yaitu sesuai dengan yang sudah disahkan dalam Al-Quran dan Hadis. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok strawberry. Selanjutnya kelompok macan. Ya, salah satu untuk sebagai ketua kelompoknya. Tepat 2
Ya, untuk kelompok anggur juga menjawab dengan baik. Untuk kelompok selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, coba dibacakan pertanyaannya. Ini akan ditujukan kepada kelompok yang bisa menjawab. Yuk. Apa yang bisa kamu ambil dari makanan halal? Ayo siapa yang bisa jawab? Kelompok mana? Aku. Ya, diri. Dibaca di angkat. Iya, ya. Itu diantaranya hikmah minum minuman yang halal. Terima kasih. Setelah anak-anak berdiskusi, semoga anak-anak nanti bisa mengambil manfaatnya, bisa melaksanakan hasil pembelajaran ini atau bisa menghasilkan dengan baik atau bisa mengambil pelajarannya dengan baik dari dunia sampai akhirat nanti ya. Untuk kesimpulannya bahwa pada diskusi hari ini anak-anak bisa mengartikan arti minuman halal dan haram. Terus dapat menyimpulkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis minuman halal. Terus anak-anak juga bisa memilih mengonsumsi makanan, dapat mengonsumsi minuman halal. Mudah-mudahan dengan diskusi ini anak-anak nanti bisa mengamalkan hasil belajarnya dengan baik. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu penyimpulan atau kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran yang terakhir ini adalah anak-anak sebaiknya nanti bisa memilih minuman atau memilih mengonsumsi minuman-minuman yang halal dan dapat mengklasifikasikan minuman-minuman yang halal. Bisa menyebutkan hikmah-hikmah minuman yang halal. Tahu manfaat minuman halal. Untuk penyegaran, mari anak-anak berdiri supaya tidak lelah atau tidak lesu ya. Coba berdiri untuk penyegaran ya. Ya, sebelum pelajaran nanti tutup supaya anak-anak tetap fresh, mari kita adakan penyegaran ya. Coba nanti kita akan menyanyikan yaitu gerak kepala. Nanti kalau kepala, pegang kepala, pundak-pundak, lutut-lutut, kaki pegang ya. Sudah bisa dimulai? Iya. 1, 2, 3. Kepala